Setelah berjalan menjauhi rumah Pak Haji Mardani, Han langsung mengambil ponsel di sakunya. "Din, kau masih di situ?" Tak ada jawaban. Setelah dicek ternyata Udin sudah memutuskan hubungan siaran langsung itu. Bergegas Han mencoba menghubungi Udin lagi, terdengar nada sambung beberapa kali, lalu terdengar suara kasar dan serak Udin. Maklum, ia habis menangisi nasibnya yang kandas untuk melamar Alia. "Mau apa lagi kau? Kau sudah merusak masa depanku," hardik Udin di seberang sana. Han mencoba menyabarkan diri. "Udin, aku minta maaf, ini semua di luar perhitungan dan perkiraan kita." "Sudahlah, aku muak padamu." Tut, sambungan terputus. Han hanya bisa berusaha memperkuat kesabarannya, lalu berjalan pulang. Sejak peristiwa malam itu, batin Han selalu saja dilanda ketidaktenangan. Apalagi beberapa hari kemudian, ia mendengar kabar bahwa Udin dipecat dari bengkel tempatnya bekerja karena melakukan beberapa kesalahan fatal, di antaranya karena berkelahi dengan rekan kerjanya dan memaki-maki pelanggan yang komplain atas hasil kerjanya. Jelas, peristiwa lamaran gagal itu membuat kondisi emosional Udin kian memburuk, sehingga mudah tersinggung. Han juga mendengar kabar, Udin mengaktifkan lagi geng motornya semasa SMK dulu, berulang kali berbuat onar. Dan terakhir, Udin yang sedang mabuk berat diseret dan dicampakkan emaknya ke kamar mandi masjid, setelah ada warga yang melaporkan bahwa Udin dan anggota gengnya sedang pesta miras di pos ronda. Emak Udin yang kalap karena malu, tiada henti mengguyur Udin dengan air sampai badannya menggigil dengan bibir membiru, sambil diteriaki emaknya supaya lekas bertobat. Untung Ustadz Firdaus, imam masjid yang juga adik kandung emak Udin datang menengahi. Kalau tidak, habislah Udin diguyur emaknya dari tengah malam itu sampai subuh. Beberapa hari berlalu, Han mulai melupakan peristiwa tak mengenakan itu, sampai pikirannya mengingat perkataan Udin, tentang adanya ustadz muda lulusan Timur Tengah yang berniat melamar Tiara. Hatinya gelisah lagi, apalagi, setiap kali melihat Tiara sehabis sholat berjamaah di masjid, gadis itu terkesan menghindarinya, entah apa salahnya. Padahal biasanya gadis itu selalu tersenyum ramah ketika mendapat ucapan salam darinya. Akhirnya, Han menguatkan mentalnya untuk menemui Tiara di rumahnya, karena khawatir bahwa informasi yang disampaikan Udin itu benar adanya. Han mengenal baik Ustadz Firdaus, abinya Tiara. Pria parubaya itu sama baiknya dengan Pak Haji Mardani, hal itu membuat keberaniannya untuk menemui Tiara menguat. Terbukti Ustadz Firdaus langsung menyambut ramah ketika ia membukakan pintu rumahnya, setelah menjawab ucapan salam Han. "Masya Allah Han, kau rupanya semakin besar semakin jarang kau berkunjung kemari. Dulu sedari sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama, minimal 2 kali seminggu kau main ke sini menyetor hafalan Al-Quran." Han hanya tersenyum. Ustadz Firdaus tidak tahu bahwa Han mulai jarang datang ke rumah itu sejak perasaan sukanya tumbuh pada Tiara. Ia takut perasaan itu disusupi hasutan setan, sehingga merusak hafalan Al-Qur'annya. Kini, malam itu ia akan memperjelas semuanya, ia akan minta nasihat Ustadz Firdaus, tentang perasaan sukanya pada Tiara, karena ia tahu Ustadz Firdaus memiliki ilmu agama yang baik. Han jadi berharap, syukur-syukur kalau Ustadz Firdaus memiliki niat yang sama dengan Pak Haji Mardani, yaitu ingin menjodohkan anak gadisnya itu dengan dirinya. Setelah bertukar kalimat basa-basi sejenak, Han mulai mengutarakan maksud kedatangannya. "Ustadz, saya menyukai seorang gadis, bukan hanya sekadar menyukai saja, tapi ingin menjadikannya sebagai pendamping hidup dunia akhirat." "Masya Allah, siapakah gadis yang beruntung itu?" kata Ustadz Firdaus. "Nanti saya beritahu Ustadz," kata Han sambil tersipu malu. Harapannya seketika membesar mendengar respon Ustadz Firdaus. "Tapi yang jadi masalah, saya belum mapan secara ekonomi, kerja masih serabutan, kadang jaga parkiran, kadang jadi pencuci kendaraan bermotor di tempat bank tunggal, paling rutin sih mengantarkan kue-kue bikinan Umi ke warung-warung." Ustadz Firdaus tersenyum. "Justru apa yang barusan yang kau sebutkan itu yang membuatku kagum pada etos kerjamu. Kau masih kuliah dan hampir selesai kan?" Han mengangguk cepat. "Iya Ustadz. Baru saja selesai ujian skripsi. Insya Allah tinggal menunggu di wisuda." Ustadz Firdaus melanjutkan, Rajin bekerja, tidak gengsian, calon sarjana, ditambah lagi kau juga aktif di masjid mengurus banyak hal. Hafalan Al-Quranmu sudah berapa juz? Terakhir,
Dulu kau menyetor 3 juz padaku, itu sampai kau tamat SMP kan? Sekarang sudah berapa juz? Sudah lebih 10 juz ya? Baru 5 juz Ustadz, jawab Han tertunduk malu. Sebab selama lebih 6 tahun selepas SMP, ia hanya mampu menambah 2 juz saja. Yah, sudah baguslah itu, kata Ustadz Firdaus. Yang penting jangan berhenti menghafal dan mengulang hafalan, biar nempel terus di dalam dada dan memori otak. Pelan-pelan tambah lagi hafalanmu. Han mengangguk lagi. Iya Ustadz. Kau itu benar-benar calon menantu idaman. Kasih tahulah siapa gadis yang beruntung itu. Kalau perlu, aku bantu kau untuk melamarnya pada orang tuanya. Dada Han berdesir. Entah kenapa ia tiba-tiba jadi gugup sekali. Ingin sekali ia segera mengatakan, bahwa gadis yang dimaksudnya adalah Tiara, anak Ustadz Firdaus sendiri, tapi mendadak lidahnya terasa keluh. Ia mencoba memaksakan, tapi mulutnya terkatup lagi, dan baru saja ia hendak membukanya kembali ketika terdengar ucapan salam dari depan pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dada Han berdesir lagi ketika melihat Tiara mengikuti uminya memasuki rumah. Ada Han, sapa Umi Sarah, istri Ustadz Firdaus menyapa ramah. Sudah lama ia tak kesini. Baru saja Han mau menyahut, sudah terpotong oleh ucapan Tiara. Tiara langsung ke kamar dulu ya Umi, capek nih. Lalu gadis berjilbab panjang itu langsung saja meninggalkan ruang tamu. Melihat sifat cuek Tiara itu, membuat Han teringat lagi ucapan Udin soal Ustadz muda lulusan Timur Tengah yang berniat melamar Tiara. Apakah karena itu, makanya Tiara tak menyapanya sepatah kata pun, bahkan melirik pun tidak. Apalagi akhir-akhir ini gadis itu seperti terkesan menghindarinya. Umi Sarah hanya tersenyum melihat anak gadisnya berjalan cepat menuju ke kamarnya. Sebentar ya Han, Umi bikinin minum dulu, tega banget nih Abi, tamu dibiarkan kehausan, katanya sambil meninggalkan ruang tamu. Ustadz Firdaus tergelak, Han mencoba ikut tertawa. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi Han. Siapa gadis beruntung yang ditaksir oleh anak soleh lagi rajin sepertimu? Tagih Ustadz Firdaus penasaran sambil tertawa lagi. Han merasa ragu untuk menjawabnya, mengingat ucapan Udin dan diperkuat oleh respon Tiara ketika masuk rumah, dan berlalu seakan tidak ada dirinya dalam ruangan itu. Apakah gadis yang beruntung itu Alia? Tebak Ustadz Firdaus. Pak Haji Mardani kan sering menggodamu, dengan mengatakan bahwa kau adalah calon mantunya. Hahaha. Membuat dada Han perih lagi, mengingat kejadian beberapa waktu lalu, melihat raut kecewa Pak Haji Mardani dan ekspresi sedih Alia. Alia kan, ulang Ustadz Firdaus sambil tersenyum, ketika melihat Han terus diam tertunduk. Disangkanya Han malu karena dugaannya tertebak. Han mencoba mengumpulkan keberaniannya. Sebenarnya gadis yang saya sukai itu. Ustadz Firdaus mengernyitkan dahi, menunggu ucapan Han selesai. Saya suka Tiara Ustadz, kata Han, lalu tertunduk lagi, debaran jantungnya semakin mengencang menunggu respon Ustadz Firdaus. Masya Allah, ternyata benar desas-desus itu. Dari dulu, aku samar-samar mendengarnya, tapi aku diamkan saja karena segan pada Pak Haji Mardani, yang selalu menggodamu dengan mengatakan kau adalah calon mantunya, kata Ustadz Firdaus. Kau sungguh-sungguh menyukai Tiara. Han menegakkan kepalanya. Saya sungguh-sungguh Ustadz. Saya ingin membina rumah tangga dengan Tiara, untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Masya Allah, ucap Ustadz Firdaus dengan mata berkaca-kaca. Ia sudah mengenal Han sejak anak itu masih bayi sampai sedewasa ini. Ia kagum pada Han. Dalam pengamatannya, anak muda ini tidak cengeng tapi pekerja keras, aktif di lingkungan dalam peran positif, menjaga sholat 5 waktu di masjid, hafalan Al-Qurannya juga lumayan, bahkan kadang-kadang jadi imam sholat berjamaah, kalau dirinya dan imam cadangan tak ada. Wajah tampan Han tentu saja mewarisi ketampanan mendiang ayahnya, yang juga kakak kelas Ustadz Firdaus di pondok pesantren Darun Nahdo Tawalib Bangkinang. Tubuhnya agak kurus dengan kulit putih pada waktu kecil. Kini, tubuhnya tegap dengan kulit coklat muda, hasil kerja keras di bawah terik matahari. Sempat terlintas di pikiran Ustadz Firdaus, rupa bakal cucunya jika Han berjodoh dengan Tiara. Astagfirullah, ucapnya segera dalam hati.
Bagaimana pendapat Ustadz? Tanya Han penasaran, karena sehabis mengucapkan Masya Allah Ustadz Firdaus malah terdiam lama. Oh, Ustadz Firdaus tersenyum malu, disangkanya Han tahu dirinya habis melamun. Aku tentu senang sekali kalau kau berniat menikahi Tiara. Tapi ya, tentu juga tergantung bagaimana tanggapan Tiara. Han mendesah risau. Kenapa Han? Kata Ustadz Firdaus begitu melihat Han tampak gelisah. Ustadz, apa benar ada Ustadz muda lulusan Timur Tengah yang juga ingin melamar Tiara? Dahi Ustadz Firdaus mengernyit mendengar pertanyaan Han. Saya dapat informasi dari Udin, jelas Han dengan debaran jantung mengencang. Ya, itu benar. Han tersentak mendengar perkataan Tiara, yang tahu-tahu sudah berdiri di batas ruang tamu dan ruang tengah rumah itu. Kamu sebelum ini habis melamar Alia kan? Karena ditolak kamu beralih ke sini. Serang Tiara ketus. Han tersentak kaget lagi. Baru kali itu Tiara menyebut dirinya kamu, padahal biasanya gadis itu memanggil abang padanya. Apalagi Ustadz Firdaus, tak kalah kaget bercampur gusar. Ia tidak pernah tahu kalau ada Ustadz lulusan dari Timur Tengah berniat melamar Tiara, seperti yang disampaikan Han dan dibenarkan oleh Tiara sendiri. Lalu Tiara langsung menuduh Han habis melamar Alia, seakan dirinya hanya pilihan kedua setelah Han gagal mendapatkan pilihan pertamanya. Apa benar kau sebelum ini melamar Alia? Tuntut Ustadz Firdaus sambil menatap lekat wajah Han. Iya, benar Ustadz, sahut Han jujur, lalu menceritakan semuanya dari awal sampai akhir dengan jelas tanpa ditambah dan dikurangi. Tiara hanya mendengus tak senang. Ustadz Firdaus menghembuskan napas lega. Dia tahu Han berkata jujur. Tak penting benar atau tidaknya ceritamu tadi, nggak ngaruh buatku, ketus Tiara. Ustadz Firdaus heran, seumur hidup Tiara tak pernah bersikap seketus itu, walaupun dalam keadaan kesal atau marah sekalipun. Han juga tak kalah heran, tak pernah ia melihat Tiara berdiri sambil bersedekap dengan wajah seangku itu. Tak ada kata yang mampu diucapkannya untuk menanggapi sikap ketus Tiara itu. Jangan mimpi kau bakal bisa menikahiku. Lanjut Tiara, aku tak mau hidup miskin bersamamu. Melihatmu jadi kuli cuci di tempat pencucian bank tunggal aja aku malu. Bagaimana mungkin orang sepertimu pantas jadi pendamping hidupku? Han tersengat. Kalau orang lain yang menghinanya, ia tak akan peduli dan akan menganggapnya sebagai angin lalu. Tapi entah kenapa, hatinya jadi sakit tak terkira mendengar kata-kata hinaan dari Tiara. Ustadz Firdaus terperanjat kaget. Tak menyangka putrinya bisa mengeluarkan hinaan seperti yang barusan didengarnya. Subhanallah, astagfirullah. Tiara, kenapa bisa sekasar itu? Memang, itu hak kamu memutuskan kalau tidak mau dinikahi Han, tapi tidak harus menyakiti hatinya. Jangankan Han, hati Abi saja sakit mendengarnya. Ayo cepat minta maaf pada Han. Tiara melengos tak peduli dan berbalik pergi meninggalkan ruang tamu. Astagfirullah, Ustadz Firdaus beristighfar berulang kali. Han, saya mohon, maafkan Tiara. Saya tidak mengerti kenapa anak itu bisa jadi sekasar itu. Han biasanya juga mudah memaafkan jika ada orang yang membuatnya sakit hati, tapi kali ini entah kenapa hatinya bersikeras untuk tidak memaafkan perilaku kasar Tiara. Ustadz, saya permisi pulang. Assalamualaikum. Hanya itu yang keluar dari mulut Han sebelum bergegas pergi meninggalkan rumah itu. Waalaikumsalam, sahut Ustadz Firdaus, tanpa daya lagi untuk menahan Han demi memohonkan maaf untuk anak gadisnya. Han terus berjalan bergegas dengan hati hancur, remuk redam. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus berusaha beristighfar untuk menghalau bisikan setan yang mencoba memperbesar luka di hatinya, tapi rasa sakit itu terus mengiris dengan kuatnya. Kembali ke masa sekarang. Hoi, nomor antrian lo dipanggil itu. Han tersentak kaget, dan terbangun dari lamunan panjangnya, ketika Farah berteriak di telinga kirinya sambil mengacungkan kertas antriannya, yang entah kapan berpindah ke tangan gadis itu. Iya, sahut Han gelagapan, lalu buru-buru bangkit dan berjalan menuju konter petugas customer service bank syariah itu, pura-pura tak mendengar omelan Farah. Ngelamun aja lo kayak duda ditinggal mati bininya. Lap dulu tuh iler lo, bikin malu gue aja. Omel Farah tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar smartphone-nya.
Anehnya, sampai detik itu, Han tak merasa sakit hati sedikit pun, walau sering dikasari dan dihina oleh Farah, entah karena mungkin sumbu marahnya masih panjang, atau mungkin karena ia memaklumi keadaan gadis itu, yang berperilaku tidak seperti orang normal pada umumnya. Tapi tidak bisa dipungkiri, terkadang ia bertanya kepada dirinya sendiri, sampai berapa lama ia akan sanggup bertahan menghadapi perangai aneh gadis itu.